Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini aku akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Saya nggak tahu dia ini udah subscribe saya apa belum nih. Langsung ke topiknya. Saya akan membahas pertanyaan dari Purmanto yang 4445 dari Lombok, NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon infonya apa saja syarat keberangkatan ke Polandia dan berapa biaya serta berapa lama kita menunggu keberangkatan serta apa saja jenis pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lombok, NTB. Halo Bang, aku manggil siapa nih? Bang Purman ya? Oke, saya manggil Bang Purman saja. Halo Bang Purman. Jadi ke Polandia itu sebenarnya syaratnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu sulit, dan nggak terlalu banyak. Itu syaratnya itu nggak banyak. Kalau ada agensi di Indonesia atau PT di Indonesia yang menseleksi kandidat yang akan berangkat atau calon kandidat yang untuk penempatan ke Polandia harus melewati beberapa seleksi kayak fisik, kemudian tes ini, kemudian ini, bla 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 bla. Itu semua hoax ataupun itu semua palsu. Jadi itu mereka hanya membuat peraturan mereka sendiri karena tidak ada sampai saat ini tidak ada persyaratan khusus yang dikhususkan untuk calon PMI yang akan bekerja ke Polandia. Tidak ada. Oke, saya akan bahas langsung nih. Jadi saya langsung berbicara tutup poin, saya akan berbicara apa adanya. Poin pertama, berapa sih biaya untuk bisa kerja ke Polandia? Untuk biaya kerja ke Polandia itu jika kalian melewati atau jika kalian melalui agensi atau PT yang ada di Indonesia, maka biayanya itu sekitar 40 sampai 60 juta. Ada sih, masih ada nggak Bang yang 40 juta? Masih ada sih, tapi kayaknya sekarang sekitar di atas 40. Kalau 40 masih agak susah nyarinya itu kita karena pertama di Indonesia itu banyak oknum-oknum agensi atau oknum-oknum PT itu yang membuat biaya keberangkatannya itu menjadi sebuah peluang bisnis. Jadi itu membuat mereka kayak banyak dari marketing mereka, banyak orang yang mendaftar ke situ, banyak yang menanyakan tentang keberangkatan di situ ataupun referensi dari teman-teman dia mengajak teman-temannya yang lain. Jadi itu menjadi peluang mereka dan mereka menjadikan bisnis dan biaya itu tinggi banget. Jadi untuk biaya saya nggak bisa mengatakan standar biaya itu seperti apa karena memang info dari pemerintahan Indonesia dari tenaga kerjaan penempatan kerjaan Indonesia untuk PMI itu biayanya ada mereka tetapkan di situ ataupun dari BP2MI mereka ada tetapkan biayanya di situ. Namun banyak agensi buktinya nggak menjalankan seperti itu ya. Jadi isu saya nggak membahas itu, saya membahas biayanya sendiri di sini yang diterapkan oleh agensi atau PT-nya ya. Jadi biayanya itu sekitar 40 sampai 60 juta. 40 kayaknya masih jarang. Kita taruh aja 50 juta sampai 60 juta. Ada nggak di atas 60 juta? Masih ada, tapi saya pukul ratanya aja nih ya. Jadi pertanyaannya itu berapa biaya berangkat ke Polandia itu 50 atau 60 juta. Itu biaya berangkat ke Polandia. Jadi abang perlu bayar atau perlu persiapkan uang sebesar 50 atau 60 juta baru bisa proses ke Polandia. Kemudian berapa lama sih bisa terbang atau bisa berangkat ke Polandia? Baik, setelah Anda mendaftar, kemudian Anda mendapatkan dokumen dari Polandia seperti working permit, kontrak kerja itu kan di awal udah ada working permit, kemudian apply visa, kalian mendapatkan visanya, kemudian kalian beli tiket pesawat dan terbang ke Polandianya dan sampai di Polandianya itu memakan waktu sekitar dari mulai proses itu memakan waktu paling cepatnya 8 bulan. Saya pukul rata jadi supaya teman-teman gak kecewa deh nanti udah proses. Paling cepatnya 8 bulan dan paling lamanya tidak dibatasi. Kok kayak begitu? Kok begitu Bang ngomongnya gitu? Kok tanpa dibatasi jadi bisa 2 tahun dong? Iya bisa. Saya yakin sampai sekarang masih ada yang belum berangkat udah sampai 2 tahun proses. Ada yang lebih nggak? Ada. Jadi mungkin saya nggak tahu juga sistem ke Polandia itu sistemnya apa gitu.
Jadi seperti yang saya bilang, paling cepat berangkatnya itu 8 bulan dan paling lama tidak dibatasi. Namun ada yang 1 tahun sudah berangkat, 1,5 tahun sudah berangkat. Kemudian apa sih yang tersedia pekerjaan di Polandia itu? Apa aja jenis pekerjaannya yang tersedia di Polandia? Ini kereta api lewat. Kayaknya kedengaran di agak terganggu ya. Saya tunggu habis dulu lah kereta apinya itu. Itu kereta api kargo kayaknya. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang ada di Polandia itu ada di industri, elektronik atau spare part atau pokoknya kayak pabrik-pabrik lah di Indonesia ya. Jadi saya pakai bahasa yang mudah dipahami aja deh. Jadi perusahaan itu yang ada di Polandia yang tersedia pekerjaan untuk kita yang datang ke sini itu ada kayak pabrik-pabrik, kayak pabrik elektronik, pabrik baterai, pabrik spare part mobil, pabrik cover mobil, pabrik cat, pabrik-pabrik pokoknya sejenis segala pabrik. Kemudian ada pabrik ikan-ikanan kayak ikan salmon, ikan tuna, kemudian ikan pengepakan ikan, kemudian ada perusahaan pengasapan ikan, pokoknya jenis ikan-ikan, pengelolaan ikan untuk jadikan makanan gitu. Kemudian pabrik makanan kayak makanan kebab ataupun makanan makaroni di sini ataupun makanan apa namanya kayak makanan di sini acar atau pokoknya jenis makanan siap saji lah. Kemudian untuk jenis pakaian itu ada juga kayak tekstil, kemudian kayak baju, jaket, kemudian ada juga sepatu, ada kulit gitu. Kayak kulit diolah menjadi jaket gitu. Itu ada juga perusahaannya di sini. Kemudian perusahaan pengepulan kayak pengepulan biji plastik, pengepulan metal untuk didaur ulang itu ada juga. Dan ada juga bagian pengelasan welder itu ada juga di sini. Dan juga ada perusahaan pengelola makanan kayak sosis babi, sosis ayam, sosis sapi itu juga ada. Lalu ada juga di bidang konstruksi yang bekerja di luar ruangan kayak konstruksi di teman-teman ada yang di jalan atau buat rumah atau buat perusahaan itu juga ada. Dan juga ada di bidang perkebunan kayak kebun tomat, kebun apa lagi ya, banyak kebun-kebun pokoknya buah-buahan di sini lah. Saya juga nggak pernah ke situ jadi kurang bisa menjelaskan lebih lengkapnya. Intinya perkebunan lah. Kemudian ada juga peternakan, ada juga kayak peternakan ayam, peternakan babi, itu ada sempat dulu saya punya teman tapi nggak terlalu banyak ya. Namun yang lebih umumnya itu adalah industri pabrik, itu yang lebih umumnya yang dikenal, dan juga pabrik ayam, pengelolaan ayam dan pengelolaan kayak babi gitu, sosis. Itu antara dua ini yang lebih dikenal biasanya. Kalau teman-teman yang nyari job itu, Mas tinggalin ada info job nggak? Ya ada, Mas sebelumnya kerja di mana? Di pabrik ayam gitu, ataupun di pabrik babi atau di pabrikan gitu. Itu yang rata-rata yang banyak dikenal ya. Namun pada umumnya kita itu lebih banyak yang bisa dibilang dari Indonesia itu 80% kerja di bidang industri pabrik gitu. Semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan bisa memberikan Anda relasi untuk berpikir saya ini ke Polandia atau tidak, saya ini proses atau tidak gitu. Dan hati-hati untuk prosesnya, jangan sampai kalian mengikuti kayak sponsor LPK yang tidak mengantongi izin untuk memberangkatkan calon PMI P3MI ke luar negeri. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian harus selidiki dulu agensi atau PT kalian itu sudah terdaftar belum di pemerintah, sudah memiliki kantong izin belum, atau izinnya sudah masih berlaku atau belum. Kalian harus tahu itu, baru kalian bisa mendaftarkan diri Anda untuk proses ke Polandia. Kenapa Bang harus tahu gitu? Padahal banyak LPK, banyak sponsor juga berangkat ke Polandia. Iya benar ada yang berangkat, namun nanti takutnya apesnya di kalian nggak berangkat, terjadi suatu kendala, uang kalian susah kembali, kalian nggak bisa melakukan penuntutan, susah melakukan penuntutan gitu. Tapi kalau ada PT atau agensi yang mengantongi izin kan bisa melaporkan ke BP2MI, jadi kalian dibantu backup untuk masalah kalian gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan teman-teman sekali lagi yang baru join ke video ini, subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian yang mau berangkat khususnya ke Polandia. Oke, salam dari Polandia, bye-bye.